Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam dari manapun Anda berada. Perkenalkan, saya Alvan Maulana dari kelas TI 19B2 ingin menjelaskan sedikit mengenai jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer. Baik, sebelumnya kita ketahui dulu OSI layer itu dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization yang berlokasi di Eropa pada tahun 1977, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Sementara OSI sendiri adalah Open System Interconnection. Oke kawan-kawan, mari kita ulas satu persatu ya. Dari yang pertama adalah application layer atau lapisan yang ketujuh. Application layer itu adalah mengatur bagaimana aplikasi antarmuka dapat berkoneksi dengan aplikasi. Contohnya adalah seperti kita saat mengakses HTTP, seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Facebook, dan lain sebagainya. Nomor 6 yaitu presentation layer. Layer yang ke-6 ini berfungsi untuk mentransmisikan hendak ditransmisikan oleh data ke dalam format yang dapat ditransmisikan ke dalam jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka website alvan.com gitu ya. Saat kita membuka website alvan.com itu, maka presentation layer akan mengkonversi data-data tersebut menjadi bilangan biner, dan presentation layer akan mengenkripsi bilangan biner tersebut ke dalam beberapa data enkripsi tersebut ya, agar data tersebut terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya adalah session layer. Session layer ini adalah bagaimana data bisa dibuat serta bisa dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke website internet banking, saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka secara otomatis akun kita akan dikeluarkan. Misalkan dalam beberapa menit kita nggak memakai internet banking tersebut, otomatis akun atau internet banking kita akan keluar sendiri, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah layer nomor 4, transport layer, yang berfungsi sebagai pemecah data pada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali ke tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan transport layer ini adalah UDP atau TCP. Contoh saat kita mengirimkan email tapi jaringannya terputus, maka kita akan disuruh mengirimkan email kembali. Layer yang nomor 3 adalah network layer. Nah, network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Kemudian mencarikan rute mana yang paling cepat agar data cepat sampai pada tujuan. Protokolnya adalah IP dan ERP. Nomor 2 adalah data link layer. Data link layer berfungsi sebagai penentu bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapannya adalah Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch.
Yang terakhir adalah layer nomor 1, yaitu physical layer. Layer ini berfungsi sebagai media transmisi jaringan dengan metode sinkronisasi bit, pensinyalan, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Contohnya adalah saat kita mengirimkan data menggunakan fiber optik atau menggunakan kabel RJ45. Model OSI ini sangatlah bermanfaat sekali, karena dengan OSI ini maka komputer IBM dengan komputer Apple maka bisa bertemu, saling silaturahmi seperti itu ya. Oke teman-teman, kiranya seperti itu penjelasan yang sedikit dari saya ya. Kiranya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.